Bil mukarram wal muhtaram syahidna wa murabbi rohimana al-mughfirullah qarsana mama ajun kita zikir hurat para jamaah majlis Nurul Yakin Firdaus yakin Firdaus hebatnya orang angker ngaranna ngayat serem lain serem deh yang angker lah ngaranna yakin Firdaus lagi sararem kehidupan lagi sararem yang kami hormati sebelum kita mulai yuk kita bareng-bareng baca sholawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shalli wa sallim enggak insyaallah tauhid lah entas tauhid ke 2 minggu nya 2 minggu tauhid 2 minggu pikirnya supaya kayak isi kabeh lah eta lamun bisa abina hanya amin biasanya hampura maca kitab biasa dayang. Bismillahirrahmanirrahim. saan urang make tauhid wa ajengan khair apandi wa ajengan khair apandi adalah almarhum pengasuh pesantren Manunjaya Tasikmalaya punya Tasik. Gitu lah memang pakai ante tauhid Tasikmalaya. Beliau adalah orang hebat. Beliau termasuk orang sakti. Cek zaman aja nama orang saktinya. Dengan orang sakti saat itu ayah jelema anu dukun bukan naon lah jelas mah ngan KBG yang 4 teh dari 4 penjuru kukul nate kita disuruh untuk ketemu dengan ajengan Haira Apandi dan jangan dibuka kotak tersebut sebelum ketemunya dengan ajengan Haira Apandi. Cari akhirnya bertemulah dengan beliau. Setelah bertemu dengan beliau diterangkanlah masalah tauhid. Berhubung beliau adalah orang yang pintar, jadi penterkan ku Allahnya, dicerdaskan ku Allah, akhirnya taslim, menyerah, dan ada wasiat dari gurunya masing-masing. Akhirnya kotak masing-masing dibuka. Dan kotak masing-masing dibuka teh nya isina teh macam-macam. Tadi teh benar.
Enggak ya segala-gala ada segala-gala ternyata diserahkan sama wajengan terus bareng-bareng ngaji tauhid sama wajengan. Wajengan dulunya banyak tamu minta obat, minta naon, itu berobat lah gampang nama. Kos ambalnya lupa minta obat, minta diobati, dirasakan ku Allah teh cager. Dan akhirnya orang tersebut kebanyakan masyarakat adalah mengidolakan tentang perobatan anak, tapi dina masalah ubudiyah ketauhidan ka Allah ada kosong. Maka wajengan langsung bating setir nerangkeun kana tauhidna. Jadi ceritanya okos ketika saya amprok dengan siapa? Mama Bunyamin. Ya. Menerangkan beliau adalah batu keris jeung sajabana itu dulu mah ketika zaman wali adalah untuk syiar Islam. Teu bedana wayang golek dulu mah zaman Wali Songo yang terkenal dengan Basunan Basunan Bonang diteruskan ku ya seterusnya lah. Itu adalah untuk syiar Islam. Maka tiketnya ketika mau masuk melihat golek dan wayang, beliau harus membaca 2 kalimat syahadat. Begitupun turut ya duka almarhum duka encannya gitu. Mama pun yamin termasuknya batu keris jeung sajabana itu alat untuk menyebarkan Islam. Batu naon meureunnan diambil ya berhubung wali-wali Allah mah cek bahasa Kidalang miturut bahasa Kidalang seucap nyata Ciduh. oh Ucap nyata. saucap nyata sacidung metu nya batu nama ambil sembarang batu ancelomkeun kana air selep doa tah minum itu nya dikeresakeun ku Allah terus sehat. Setelah sehat akhirnya orang tersebut mintalah batu ini supaya dimilik. Alasannya Pak Kiai itu jarang ketemu nya jarang amprok, maka saya ingin memiliki batu ini atau barang ini. Kata wali boleh ini dimiliki dengan satu syarat harus dibeli. Kalau bahasa sekarang mah mungkin bahasa maharnya. Koindi mah. Ini yang maharnya. Nyalah. Ya. Udah dulu pernah gaul was gitu teh. Mahar. Kalau sekarang mah mahar kan rupiah. Ya. Lain UB-nya. Naik lagi UBCN. Ya, entong hayang UBCN mah Pak. Ya, malah itu dijual. Ya. Singkatan naon si UBCN teh? Jarang menyahoan ieu UBCN teh. Ulama besar cinta negara itulah UBCN. Makanya enggak ada. Mual, dibikin mual. UBCN ulama besar cinta negara.
oh kadinya ya maksudnya yuk orang baliklah gitu nya. Iya. Lamun yang mah pernah ngadeng ya kos gitu teh lah gitu. Kadinya geuningan. Ya, artinya mahar pada waktu itu adalah maharnya membaca 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar silakan. Oh, teu make duit baheula mah. Nya gitu. Makana lamun ala barang ese-ese teh lah hese naon ku sadat ge beres aslina mah. Nya nya ku sadat ge insyaallah beres. Tah jelema tadi teh nu berarti enggeus ngaluarkeun maharna dengan membaca 2 kalimat syahadat berarti hayang seukeut cek basa Sunda mah. Nya bahasa ieu naon tah hayang seukeut teh? Hayang tajem, pengen tajem. Nya gimana caranya supaya tajem? Harus diasah 1 hari 1 malam 5 kali. Bagaimana caranya? Maka beliau wali Allah adalah menerangkan tentang sholat dan diajarilah tentang sholat yang 5 waktu gitu ta karena naon teh tadi alat-alat ngekos gitu teh sebagai alat untuk syiar Islam. Ari kadiekeunana kadang teu nya gitu. Geus lah. Itu mah kisah naon teh kisah dulu. Kisah dulu. Dan waajengan sekarang sampai hari ini berarti almarhum masih tetap di pesantrennya adalah mempelajari tentang tauhid. Gitu. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Dia awali dengan makrifat. Diawali dengan pasal kaiji makrifat make bahasa lagi Sunda. Ya, aing make bahasa Arab makanya make kitab kieu mah kudu bahasa baca Arabna geus jadi teh lah ieu lah nu babarinya. Iya. Gitu. Dan insyaallah minggu depan urang mulai diajar wujud kidambako langsung dihafal. Aya meureunannya. Insyaallah. Nah, gitu terus ada modus wana masalah lil hawadis ihtiyajun ta'adudun azun karoha jalun mautun sumunu hukmun ajizan karihan. Pasal kahiji makrifat. Hiji makrifat teh lain berarti makrifat itu ada 2. Ada makrifat miturut kidalang nya. Ada makrifat miturut ulama ahli tauhid. Lamun atau kalau makrifat miturut kidalang ialah nah naon teh Sadurung minara. weruh sejerone sadurunge sih sadurunge Minara. itu Sejerone. Cantik banget. nya weruh sejerone winara itu makrifat miturut kidalang nya. Osok kamu datang pos gitu lainnya bahasa nate paneh teh boga anu masalah anu imahna ka anu gitunya cetna anu itu ngaranna makrifat ceki dalang itu mah lain makrifat apa aslina itu mah cek bahasa
mama ajo mah berarti kasap nyamanya nu kitu mah sebutna teh kasap. Cek zaman ayeuna miturut orang sekarang itu punya indera keenam atau cek bahasa Jermana ialah punya indigo. Ya. Itulah yang disebut makrifat miturut Kidalang. Berarti bahasana indigo atau punya indera keenam ya, atau bahasa beruh sajroning winara. Itu mah sekali lagi bukan makrifat miturut kitab. Itu mah atau dengan kacamata tauhid. Itu mah baru makrifat miturut Kidalang ya, yang miturut bahasa tauhidnya adalah kasabnya, bisa melihat set itu, dan hampir semua orang bisa yang punya kelebihan tentunya ya. Dan itulah yang disebut dengan bahasa kasabna teh tingkat pertama ialah su'aul basyiroh. Itu ada beberapa fase Pak ya, ada beberapa fase. Ada su'aul basyiroh, ada ainul basyiroh, ada hakul basyiroh, dan masih ada lagi itu dan beroting ya, masih lelep jero. Nah, kalau miturut makrifat miturut tauhid ialah makrifat yang tahu tentang sifat Allah yang 20 itu. Makrifat Allah yang 20. Makanya menurut keterangan kitab, kalau kita dari bawah, kalau dari atas itu Quran ya. Dan tauhid mah tetap satu Pak. Jadi tauhid mah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sejak Nabi Adam sampai Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak beda. La ilaha illallah. Beda dengan syariat. Gitu. Syariat siapa? Seperti sholat, nikah, itu beda-beda setiap nabi. Nah, ya, gitu. Kita tidak membicarakan hal itu, yang kita bicarakan adalah tauhid. Menurut Quran, pertama kali yang dipanggil adalah manusia. Artinya berarti seluruh reknu iman, reknu iman, rek Islam atau nabi non muslim. Bahasa Allah mas non muslim. Nama kasar non muslim teh. Rasaan mah lamun kita artikan, ya artikan lebih ringan kafir jigana. Ya, lebih ringan kafir. Kok bisa? Apa alasannya? Kok lebih ringan kafir? Kafir itu bahasa Arab. Nyapanya? Kalau bahasa kitanya itu kafir. Sama enggak? Kafir sama kafir. Kafir bahasa Arabnya, kafir bahasa Inggrisnya. Ya. Gitu lah. Ya. Bahasa Inggrisnya kafir, bahasa
aratnya kafir. Berarti kafir itu adalah kafir teh ieu tah. Casing. Itu kan kafir. Berarti kan sangat ringan kafir teh. Ya berarti tertutupilah kita oleh apa? Hawa nafsunya. Gitu. Masih berberatan beda non muslim. Ya. Sebenarnya sama jelema we da ieu kan non muslim. Ya. Ya artinya kafir itu kan kita tertutup. Mereka itu tertutupi oleh kebodohannya, tertutupi oleh ketidakpahamannya, tertutupi oleh hawa nafsunya, tertutupi oleh cinta dunianya, dan terus itu tertutupi. Beda dengan non muslim berarti kan untuk Islam bisa nih kamu. Ya, itu paham. Kembali kepada manusia sesuai dengan alam Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat mana katanya? Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, lu diajak lagi wahai manusia. Ya. Manusia mah berarti kabeh menyeluruh. Ya ayyuhan nasu budu. Ay wahidu, bertauhidlah. Bertauhidlah. Manusia itu diperintah oleh Allah untuk bertauhid, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Sesuai Quran juga sama petunjuk untuk manusia, bukan saja orang yang beriman. Ya, gitu. Dalilnya oke wae pas apal wae. Dalilnya ialah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Di dalam bulan Ramadan Allah nurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, bukan yang beriman saja. Gitu. Mantap kabeh mengakui insya Allah bagi orang-orang non-muslim atau orang kafir ketika membaca Al-Quran, mengapa tertarik dan mengapa akhirnya jadi mu'alaf? Karena melihat hudalinas, petunjuk untuk manusia. Wahai manusia, bertauhidlah kalian semua. Kurang kita bertauhid. Lapon cek bahasa ulama na dina kitab Subhan alu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikon. Pangheulana anu wajib ka manusia makrifat ka Allah jeung dalilna bisa itu makrifat secara umum. Ya. Menurut kita makrifat ada makrifat secara umum, ada makrifat secara khusus. Gitu. Makrifat secara umum ketika orang tahu tentang sifat Allah itulah makrifat. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits yang upi nafsi wahdaniyat qudrat irodat ilmu hayat sama basol kalam qadiron muridan aliman basiron mutakaliman. Itu makrifat secara umum. Terus kan tong makrifat secara khusus nah. Entong. Ari makrifat secara khusus ama berat Bapak. Ya. Makrifat secara khusus itu terbungkus dalam
kutilu kunci. Kunci kahiji ialah kudu zuhud. Apa itu zuhud? Entong cinta dunia. Beunghar menang cinta dunia ulah. Nya. Abdurrahman bin Auf beunghar teu kira-kira. Nya. Bahkan minta miskin ke Allah, minta ya Allah miskinkeun abdi. Bari dipraktekkeun teu miskin. Nya. Salah satu contohnya ketika musim panen korma terus aya perang, mangkat perang. Encan diolah, cek bahasa urang mah berarti encan dipoe, encan dinaon lah. Kira-kira bahasa Pareman can dideselnya, can dipoe gitu tah. Bahasa keneh kaburo perang. Balik buruk korma teh. Ya. Terus saat itu mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang punya korma non PS nya lawan jek kurang mah non si obod-obod itu are nya saya beli dengan harga super atau henteu atau banget sahabat-sahabat nya dibelilah dengan harga yang mahal seet ku Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merasa bahagia. Ya Allah, abdi tulus ya miskin teh. Miskin teh hayang batur mah nya. Urang mah sabalikna. Oh, bisa. Ya. Lain jika salah doa coba doa minta miskin sekali-kali coba. Dijawab pisan kan. Orang sekitar nya amun cek urang mah parena anu geus naon nya geus butut geus buruk merasa bahagia karena dibeli dengan harga super. Alhamdulillah masyarakat bunga nya bahagia. Abdurrahman bin Auf merasa bahagia. Wah, jadi miskin teh saya. Miskin teh orangnya. Ya. Di Yaman ada yang terkena musibah. Gitu. Senegara tas akhirnya Raja Yaman itu mencari korma butut dan cek tabib nate ubarna kudu make korma butut. Siapa yang punya korma butut, geus butut lah artinya, akan saya beli dengan 10 kali lipat harga super. Beunghar wae. 10 kali lipat. Tah, mantak jigana teh beunghar jeung miskin kumaha uratnya. Lamun uratna urat beunghar mah sanajan make miskin gitu beunghar we gitu mah bet. Kan lamun uratna boga mah ya ripuk. Jadi abdi mengapa? Saya mengapa coba sekali-kali minta miskin? Berarti satu Abdurrahman bin Auf. Ya, itu zaman sahabat. Yang kedua yang saya ceritakan adalah Lurah Atif Bahtiar orang Cipayung. Itu minta miskin Ustaz. Ya, Mak. Minta miskin. Ya Allah miskin kan abdi sa miskin. Bukan kata orang, kata beliau ya. Saya minta miskin ya Allah. Semiskinnya. Ceritana punya sawah 35 hektar habis sisa 2 kotak, yang 2 kotak dengan bukti yang serius saya minta miskin saya kasihkan sama orang lain. Gitu. Ya. Seriusnya minta miskinannya. Air urang mah tiba ngadoa berat banget ya Allah. Ya. Tibang doa yang miskin kuat. Berat ngangkat leungeut ngomong nanti berat banget. Ieu mah heureuy ya. Ya Allah, serius. Ya Allah, ya cius ya Allah. Teu cius meureunana itu. Gampang kena cerita kan Lurah Atif Bahtiar teh
menjelangnya berarti lila terus maot gitu nya. Da sempat boga istri teh berarti caket eta naon teh panembahan Syekh Kuro teh Pulau Bata Oh, sempat punya istri orang sono di Pulau Kelapa nak berarti lagi dulu Pulau Bata beliau teh waktu ketemu itu sudah punya sawah teh 300 hektar eta ladang minta miskin ladang minta mobilna 12 itu mobil pribadi teh jadi lamun poe iya makanya mobil iya gitu tah. Lamun arek ketemu jeung bos-bos makena Rubicon waduh nya sawah daratna tanah daratna geus aya istilah beli tanah cuma tahu suratnya tanahnya enggak tahu ku beunghar beunghar aneh ternyata teh paeh we jelema nya ayeuna teh geus maot miturut Pak Wakil yang pernah akrab dengan beliau sekali turun eta teh naon teh duit teh sabok mobil box teh sekali turun teh satu mobil geus teka hitung tah ngitung lagi lawan make cidu teh mah gitu lah geus seven lah garing manten gitu. Jadi masya Allah ya. Itulah zuhud balik lagi itulah zuhud jadi kaya lain berarti itu menang beunghar jadi entong nempel dina hate gitu. Terus ada dua lagi yang harus kita tempuh nanti timbullah ma'rifatillah eta mah keur para wali-walina Allah atuh gitu mentang diterangkan lah urang mah teh jadi wali teh oleh murid. ya, wali nikah dumuk wali murid dumuk gitu tah ya. Alhamdulillah abdi mantos jadi wali ya mantos jadi wali pernah nikahkeun sih masalahna ya wali nikah kembali jadi ma'rifat itu tadi teh ya miturut tauhid mah ma'rifat itu adalah kita kenal kita tahu tentang sifat dia Allah yang 20 yang muhal dia Allah 20 jaiz yang satu dia Allah sifat wajib di Rasul 4 yang muhal 4 yang jaiz 1 yang jumlahnya semua ada 50 itulah yang disebut dengan makrifat secara tauhid geus gampang namanya lah bahwa urang teh sasih nu diciptakeun ku saku Allah tah eta mah termasuk makrifat gitu miturut tauhid sasih nu mere rezeki ka urang Allah yang berarti secara tauhid itu sudah makrifat gitu. Sah berarti geus boga iman eta gitu lamun cara naonnya pangbibitan mah pare teh geus mulai tumbuh tah akarna gitu geus mulai tumbuh akarna moal diterangkeun hiji-hijina nya itu geus kitu we lah gampang nama ngan kuduna apa yang kita pikirkan sesuai jeung buktina gitu setelah sesuai dengan buktinya terus entong aya perubahan sesuai dengan dalil yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya, berarti akal mah geus jadi geus mulai terubah nya naon sebabna encan aya belum mah ada naon teh tanggalna teh nya tunas belum ada tunas
Setelah nancap jadilah mulai tunas. Maka tunas inilah yang bakalna akan menjadi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Apa itu tunasna? Ialah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya teh saya bersaksi. Hari bersaksi makan berarti hari saksi mah jelas mah lamun nempo kejadian mah ningali ya. Melihat kejadian itu namanya saksi. Nah, seperti saya melihat kejadian apa? Kejadian bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Kok begitu yakinnya? Iya. Karena bapak dan ibu itu tidak bisa membuat anak, paling bisa bikin enak. Ya. Bisa bikin enak, nggak bisa bikin anak. Bukti kakak saya sampai meninggal dunia tidak punya anak. Itu rumah tangga puluhan tahun nggak punya anak. Itu istilah kesehatan adalah mandul, ya, tidak punya anak. Bersetubuh nya insya Allah bersetubuh dengan lagi suami istri, makanya jelema neangan enak tapi ente bisa kan anak. Terus jika lamun bisa nyenak memang abad lain jika kieu Arjuna yang Pesen. si seperti apa? Ya tentunya di masa ibu bapaknya orang Kasep itu seperti apa? Ya. Atau seperti halnya rata-rata orang kampung kita mah, kampung saya. Kalau ada orang yang hamil 4 bulan atau 7 bulan itu pakai baca surat Yusuf, surat Maryam agar supaya cantiknya seperti Maryam, gantengnya Kasepnya seperti Yusuf. Ternyata lahir kos bapak ya hidup. Ya. Gitu. Tapi nggak boleh dihina. Mengapa? Karena ciptaan Allah. Ya. Karena ciptaan Allah nggak boleh dihina. Kita ciptaan Allah, mereka atau beliau ciptaan Allah. Sesama bismalam tidak boleh saling kan gitu ya. Tidak boleh menghina karena ciptaan Allah. Itu nanti pengaruhnya kepada hati. Ya. Kepada hati kita nantinya. Pikiran kita agar jangan timbul yang jelek-jelek. Tentang Allah teh. Dah jarang berpikir ketika ngaji. Atanapi 4 bulan dan 7 bulan ngaji surat Yusuf, pengen kekuatan imannya seperti Nabiullah Yusuf. Yusuf muda, ya kerjaan diangkat jadi nabi. Berarti Yusuf udah mana anteng Kasep, ya. Terus, naon teh? Siti Maryam. Siti Maryam eta teh Zuleha. Siti Zuleha eta teh langsung asup ka kamarna dikunci ku Siti Zuleha terus pasrah. Ya. Terus pasrah. Kira-kira memang abad pasti cukup abad. Jika jadi Tuhan tanggur ya mah. Centang langsung nyungkur ya teh. Ya kasumtu langsung. Ya gitu.
Ngan dengan kuat keimanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam, dengan takwanya ke Allah Subhanahu wa taala, lebih baik lari ya untuk menyelamatkan jangan sampai terjadi zina. Maka ditariklah sampai kasobek pangenal sampai sobek itu merenang ku kerasna tanagana Nabiullah Yusuf hayang keluar Siti Zulaihana kekehayang ya, gitu. Supaya melayani Siti Zulaiha. Nabi naon teh Nabi Yusuf naon teh kekeh lumpat embung aina sobek lah dalam on gitu emang malah sobek darasannya. Jadi jarang anu hayang boga anak teh kekuatan imannya, kepercayaannya kepada Allah seperti kuatnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makanya orang naon teh ngaji ketika paham ini tolong diluruskan gitu ya, tolong diluruskan. Kalau Siti Maryam, oh jelas Siti Maryam mah kaiji percaya ke Allah. Ya. Ketika diurus teh, Dirawat, dikukut, diurus, terus dirawat. Ku Nabi Zakaria, ya, di Masjid Baitul Maqdis atau Nabi Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Zakaria pulang ke rumah, Siti Zulaiha teh masuk ke luhur, dikunci di luar. Celek. Ente bisa keluar Siti Maryam. Ya. Terus beliau berontak tidak. Ya. Tidak. Dengan kepasrahannya, maka Allah merintah malaikat Jibril untuk mengirim buah-buahan kepada Siti Maryam di waktu bukan musimnya. Gitu. Lalu diurang teh, buah ya di kamar Siti Maryam aya buah. Ente usum anggur di kamar Siti Maryam ada anggur. Dan Nabi Zakaria merasa aneh. Ini dari mana? Ternyata kata Siti Maryam, ini adalah kiriman dari Allah lewat malaikat Jibril. Ya, itu tawakalnya kuat kepada Allah. Makanya ketika 7 atau 4 bulan, ketika baca surat Maryam, kita tadi teh diperkuat bukan secantik Siti Maryam, tapi sekuat ya, tawakalnya, pasrahnya ke Allah seperti halnya Siti Maryam. Saking pasrah kuatna, punya suami adalah Fir'aun. Ya. Tanggung-tanggung buka suaminya. Fir'aun Siti Maryam. Ya. Siti Maryam, Siti Aisyah. Ya. Maaf. Kembali. Itulah kekuatan Siti Maryam sehingga lahirlah Nabiullah Isa alaihis salam. Mengapa? Tadi terjaga oleh Allah. Itulah Siti Maryam. Nah, anak orang teh nyantong ulah kawin namanya. Itu. Ya itu mah berarti dimahfud oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Kan untuk wali-walina Allah itu dimahfud. Kalau untuk para nabi, para rasul itu maksum. Artina mah eta kene. Nya. Artina eta diraksa-raksa kene. Ngan untuk wali-wali Allah mah
mahfuz untuk Rasulullah Allah mah maksum. Teu beda. Untuk para nabi mah irhas. Untuk para nabi dan Rasulullah Allah adalah mukjizat. Ya. Untuk orang-orang wali Allah atau nabi orang-orang kekasih Allah eta ngaranna karomah. Untuk mukmin soleh itu namanya maunah kan eta keneh. Ya. Kejadian sesuatu yang luar biasa ngan ketika untuk golongan ini maka inilah namanya, untuk golongan ini inilah namanya. Gitu. Sekuat Siti Maria dengan kapasrahanana sehingga diraksa setu Allah rahimna diraksa sehingga lahirlah Nabiullah Isa alaihi salam. Disitulah cerita dua orok anu bisa ngomong. Satu saksina Nabiullah Yusuf alaihi salam orok kene bisa ngomong. Lamun nu sobek dihareupeun berarti Nabi Yusuf anu salah, Siti mah eta non Zulekha anu bener. Lamun tukang nu sobekna Nabiullah Yusuf anu bener, anu bohong Zulekha. Gitu. Ya. Eta nu kaduana orok nu bisa ngomong di antarana ialah Nabi Isa alaihi lubrag langsung bisa ngomong. Lamun kurang majigana teh aya orok langsung minta duit gitu. Ya. Serem ya. Viral. Iya. Ya ulah serius teh atuh. Gitu. Maka balik lagi, ketika paling tidak ketika kita membaca dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, membaca eta teh saya bersaksi tidak ada naon la ilaha teh paling tidak sifat-sifat anu mustahil di Allah gitunya. Adam hudus fana umatala lil hawadis ihtiyajun andudun lampika illallah teh wujud ditambah kok jalila atau kos itu mah lila cek saha lila ari geus apal mah Bapak ketika nyebutkeun asyhadu alla ilaha illallah. Punten Mama Ajo ti dieu nyebutkeun ka bojong terete bojong nya henteu kabayangkeun pan atanapi terbayang ketika ngomong bojong teh melewati nya berapa yang dilewati henteu kos kitu teh nya karti tah abdi nangan kos kitu. Ketika abdi atanapi Mama Ajo ngomong bojong, insya Allah kita nyebutkan lewat mana lempur naon apa. Ketika nyebutkan bojong na kabayang dina otakna nya lembur anu. Begitupun ketika apal tentang wujud kidam bako mukhalafatul hawadis adam hurus pandam umatalatul hawadis ketika maca la ilaha illallah kabayang tekun disebutkan dina hatena tapi kabayang sifat-sifat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah insya Allah yang akan jadi kekuatan. Lamun cara tadi tetangkalan mah atanapi nasi tetangkalan teh Tulas. Akar. Iya. Tulas. Tangkal teh ta.
batang gitu. Nah, jadi batangnya insya Allah akan kuatnya. Insya Allah. Mantap. Engke mah memeh maju teh kos budak we lah. Ya, Nya. adoman gitu lah ya. Nya nadoman ujud kidambaku mohon lafatul lil hadisi kiamu. Matak di JF unggal Jumat teh pos gitu we. Gitu nya. Unggal Jumat bosan teh henteu. Nya. Jarteng si jamaah marek bosan teh henteu nya. Maksudna supaya terbiasa. Gitu. Terbiasa terus. Nah, insya Allah yang jadi naon teh masalahna paling tidak ketika kita meninggal teh ingat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ketemu dengan yang namanya kesulitan, ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Beres tas oke, insya Allah wujud itu apa? Itu wujud bagi sabaraha. Ya. Kan gitu. Contoh saja. Wujud berarti sesuatu yang ada. Ya. Kita wujud enggak? Wujud. Ya. Terus rasa bahagia wujud tidak? Wujud. Ya. Sedih wujud. Wujudnya lewat rasa. Kan gitu. Ya. Makanya wujud itu bisa ditemukan oleh panca indera. Ya. Berarti minyak sengit wujud karena bisa ditemukan oleh hidung. Sebaliknya itu ya. Wujud nggak wujud bisa diketemukan oleh indera pencium kan gitu, panca indera. Dan ada yang ditemukan oleh akal, ya, oleh akal seperti bahagia, sedih, kan gitu, senang, terus nanti, ya, nggak selalu bala sih nama. Itu wujudnya di akal, bisa ditemukan oleh akal. Itulah yang disebut wujud akli yang masalah. Dan sama ketika saya punya bahagia, mama punya bahagia. Kita osok sedih, atanapi sedih, mama boga rasa sedih sama. Mantap sama itulah cek bahasa orang, cek bahasa Arabna masalah. Ada persamaannya. Nah, wujud akli, wujudnya Allah itulah yang disebut dengan wujud mukhalafah. Gitu. Berbeda dari yang lainnya. Gitu. Itulah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud akli. Makanya Allah kos kumaha bener tampiling dah gitu jeprot gitu saseri nyeri teh kos kumaha gitu ya. Karena tadi wujud Allah itu wujud akli, ngan wujud akli nate anu mukhalaf yang berbeda dengan makhluknya. Rasa sakit wujudnya, tapi wujudnya enggak ada rupanya, enggak ada bentuk, adanya cuma rasa gitu. Ngan tuh bisa nerangkeun we deh jelema nanti entas ditampilin teh jeprot gitu, sok gitu nya. Ya, gitu. Nah, itulah dia antara makanya orang kudu hati-hati itu tentang buah makrifatnya. Itu baru satu. Ya, baru satu tentang makrifat. Gitu. Oke, insya Allah minggu depan adalah supaya lebih kuat keimanan kita
syahadat kita supaya lebih kuat bagaimana caranya. Makanya oke insya Allah ayat nu disebut tasdih. Ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwan. Bocoran saja itu adalah jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Makana anu sok barengan jeung ambil mah osok apal eta teh. Ya mayit nyawa kitu nya. Kade lamun aya dua makhluk nu datang ka anjeun. Anjeun ulah sieun ulah geumpeur karena eta sami makhlukna Allah nu jenengan malaikat mungkar nakir. Eta insyaallah sanggeus makripat terus kadinya itu billahi robba wa nyambung eta teh gitunya insya Allah entos sajam hampuran kasuhun nya entong bosan Pak nyantong bosan sanajan maaf syukur kaharti teu kaharti dinya terus we insya Allah masalahna tauhid mah dirasakeun ku abdi nyalira lah nya hese teh diterangkeun eta na mahamna teh hese teh lamun bapak dikerasakeun bisa saeutiknya syukur-syukur paham ya mudah-mudahan amin. Ya. Darasaan mah disederhanakeun banget bahasa teh gitu. Ya, dipermudah agar supaya bisa mudah dipahami gitu ya. Mantak sebenarnya mayit ya loba ya opat syarat makrifat teh ngan lamun di hiji juga teh hesen rangkeunana lah geus we mantak seperti tadi. Apa yang kita ketahui sesuai dengan buktinya gitunya. Sesuai dengan kenyataannya terus berdasarkan dalil Quran dan tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan itulah bagaikan akar yang menancap dalam bumi dalam tanah saat sehingga kuat tidak akan goyah. Sanajan aya lini kita tenang we lah gitunya. Untuk ngomong aya tapi ngomong nanti Allah gitu. Untuk ngomong aya naon aya nya maklum lah kolot baheula mah tadi teh nya entong nyalahkeun kolot baheula da kolot baheula mah entah zaman Belanda nya entah zaman Belanda terus ustad encan oba kos ayeuna ya makana basana aya nyantong disalahkeun da emang itulah paham beliau buktina punya anak orang teh daek ngaji daek salat daek segala-galanya ngalaksanakan perintah Allah itulah buah dari pendidikan beliau itunya Sahirul Kalam kasuan teh hampura nu kasuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.